Teganya suamiku menyiramku dengan kuah sayur panas di depan keluarga besarnya. Saat acara makan malam, aku yang tak terima langsung balas dengan tarik semua aset kekayaannya hingga ia menangis menyesal. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi aneka masakan yang memenuhi ruang tengah rumah mertuaku. Suara tawa renyah dan denting sendok garpu yang beradu dengan piring porselen menjadi musik latar yang terasa asing di telingaku. Aku, Alina, duduk di sebuah sofa sudut, mencoba membuat diriku sekecil mungkin, seolah berharap bisa menghilang di antara bantal-bantal sutra yang empuk. Ini adalah acara arisan bulanan keluarga besar Rendra, suamiku. Sebuah panggung megah tempat mereka semua memamerkan pencapaian, kekayaan, dan kebahagiaan yang terkadang aku ragukan keasliannya. Aku menatap gaun sederhana yang kukenakan. Sebuah gaun katun berwarna biru pastel, satu-satunya yang kuanggap paling layak untuk acara seperti ini. Kontras sekali dengan Ibu Sarah, mertuaku, yang duduk di singgasananya. Sebuah kursi tunggal berukiran, dengan balutan gaun merah menyala yang berkilauan, dipenuhi payet yang memantulkan cahaya lampu kristal di atas kami. Setiap gerakannya penuh perhitungan, senyumnya tipis dan tatapannya tajam, selalu berhasil membuatku merasa seperti debu di atas perabotan antiknya. Rendra, suamiku, sedang berdiri di tengah kerumunan, tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon yang dilontarkan salah seorang pamannya. Ia tampak begitu hidup di dunianya, begitu pas. Ia adalah manajer senior di Jaya Corp, sebuah perusahaan besar dan terpandang. Posisinya itu, ditambah dengan penampilannya yang menarik, membuatnya menjadi pusat perhatian dan kebanggaan keluarga. Saat matanya sesekali melirik ke arahku, tidak ada kehangatan di sana. Hanya ada tatapan pengawas, seolah memastikan aku tidak melakukan hal bodoh yang bisa mempermalukannya. Selama 3 tahun pernikahan kami, aku sudah terbiasa dengan peran ini. Peran sebagai istri yang penurut, pendiam, dan berasal dari keluarga biasa saja. Mereka tidak pernah tahu, dan aku tidak pernah memberitahu, bahwa aku adalah anak tunggal dari seorang pengusaha yang memilih hidup sederhana setelah istrinya meninggal. Ayahku, sebelum wafat 5 tahun lalu, selalu berpesan agar aku mencari pasangan yang mencintaiku apa adanya, bukan karena harta. Karena itulah aku tidak pernah menyinggung soal warisan atau latar belakang keluargaku yang sebenarnya. Rendra menikahiku karena, menurutnya, aku mudah diatur dan tidak banyak menuntut. Sebuah keuntungan baginya, sebuah penjara bagiku. Alina, jangan diam saja. Ambilkan tante minuman. Suara cempreng Tante Ratih, adik dari Ibu Sarah, memecah lamunanku. Aku tersenyum tipis dan mengangguk. Baik, Tante. Aku bangkit dan berjalan menuju meja prasmanan yang panjang, dipenuhi aneka hidangan yang ditata begitu indah. Aku mengambil sebuah gelas kosong dan mengisinya dengan es teh leci. Saat aku berbalik, langkahku sedikit goyah karena seorang keponakan Rendra yang masih kecil berlari melintas di depanku. Sedikit minuman tumpah dari gelas, membasahi lantai marmer yang licin. Aku tidak terlalu memikirkannya, sampai aku tiba di depan Ibu Sarah untuk memberikan minuman kepada Tante Ratih. Saat itulah aku menyadari beberapa tetes teh leci itu mengenai ujung gaun merah mahalnya. Hanya beberapa tetes kecil, nyaris tak terlihat. Tapi bagi Ibu Sarah, itu adalah sebuah kejahatan besar. Astaga, pekiknya. Suaranya melengking tinggi, memotong semua percakapan di ruangan itu. Semua mata kini tertuju pada kami. Lihat apa yang kamu lakukan, Alina. Gaun ini harganya lebih mahal dari seluruh isi lemarimu. Wajahku memanas. Aku meletakkan gelas di meja terdekat dan segera mengambil serbet. Maaf, Bu. Saya tidak sengaja. Biar saya bersihkan. Jangan sentuh, bentaknya, menepis tanganku dengan kasar. Tangan cerobohmu itu hanya akan membuatnya semakin rusak. Kamu ini benar-benar tidak berguna, ya? Dari dulu kerjaannya hanya bikin malu saja. Suasana menjadi hening. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata menusukku, sebagian dengan tatapan kasihan,
sebagian lagi dengan senyum sinis yang tersembunyi. Aku mencari wajah Rendra, berharap menemukan sedikit saja pembelaan. Tapi yang kutemukan hanyalah kekecewaan dan amarah. Ia berjalan menghampiriku, tatapannya dingin. "Kamu ini kenapa, sih? Acara penting begini kamu malah bikin masalah," desisnya pelan, namun cukup tajam untuk mengiris hatiku. "Minta maaf yang benar sama ibu." Aku menunduk, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. "Saya minta maaf, Bu. Sungguh, saya tidak sengaja." Ibu Sarah tidak puas. Ia berdiri, amarah membuat wajahnya yang dipoles riasan tebal tampak mengerikan. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. "Maaf? Maafmu tidak bisa mengembalikan harga gaun ini. Kamu pikir kamu siapa? Hanya karena kamu istri Rendra. Kamu bisa seenaknya di sini? Kamu itu tidak selevel dengan kami. Seharusnya kamu sadar diri." Kata-kata itu lebih sakit dari tamparan. Aku hanya bisa diam, membiarkan penghinaan itu menghujaniku. Saat itulah aku melihat Ibu Sarah melirik ke meja di sampingnya. Di sana ada semangkuk sup krim jagung yang masih mengepulkan uap panas. Sisa dari makan malam tadi. Sebuah niat jahat terlintas di matanya. Aku melihatnya, tapi tubuhku seolah membeku. Tidak percaya ia akan melakukannya. Dengan gerakan cepat yang tidak kusangka, ia menyambar mangkuk porselen itu. "Ini pelajaran untukmu, perempuan ceroboh." Dan ia menyiramkan seluruh isi mangkuk itu ke arahku. Rasa panas yang luar biasa langsung membakar kulit wajah dan lenganku. Aku menjerit, bukan hanya karena sakit, tapi juga karena keterkejutan. Kuah kental yang panas itu menempel di kulitku, terasa seperti api yang menjalar. Aku bisa merasakan kulitku melepuh seketika. Dunia seolah berputar. Melalui pandanganku yang kabur karena air mata dan rasa sakit, aku melihat ekspresi orang-orang, keterkejutan, beberapa senyum puas, dan keheningan yang mematikan. Tidak ada yang menolongku, tidak ada yang bergerak. Rendra hanya menatapku dengan dingin. Lalu ia mengucapkan kalimat yang menghancurkan sisa-sisa harapan terakhirku. "Rasakan itu, biar kamu belajar." Rasa sakit di kulitku tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit di hatiku. Di depan semua orang, di depan keluarganya, suamiku membiarkan ibunya menyiksaku dan ia setuju dengan itu. Malu, sakit, dan hancur. Aku memegangi wajahku yang terbakar, berbalik, dan berlari meninggalkan ruangan itu. Aku tidak peduli lagi dengan tatapan mereka. Aku hanya ingin lari. Aku menaiki tangga menuju kamar kami. Setiap langkah terasa seperti neraka. Suara tawa di lantai bawah perlahan mulai terdengar lagi. Seolah insiden mengerikan tadi hanyalah sebuah hiburan singkat bagi mereka. Di dalam kamar, aku membanting pintu dan merosot di belakangnya. Isak tangis yang kutahan akhirnya pecah. Malam itu, di tengah kemewahan rumah mertuaku, aku bersumpah, ini adalah akhir dari penderitaanku. Dan ini adalah awal dari pembalasan dendamku. Kamar mandi terasa begitu dingin, kontras dengan kulitku yang terasa terbakar. Aku berdiri di depan cermin besar berbingkai emas, menatap pantulan diriku dengan ngeri. Sisi kiri wajahku memerah dan mulai melepuh. Lengan kiriku bernasib sama. Kuah sup yang mulai mengering meninggalkan bercak kuning di kulitku yang meradang. Setiap denyut di lukaku adalah pengingat akan penghinaan yang baru saja kuterima. Air mata terus mengalir tanpa bisa kucegah, bercampur dengan perih yang menyengat saat mengenai kulit yang terluka. Aku membuka keran dan membiarkan air dingin mengalir. Dengan sangat hati-hati, aku membasuh wajah dan lenganku, mencoba membersihkan sisa-sisa sup sambil menahan jeritan. Rasa sakitnya luar biasa, tapi ada rasa sakit lain yang lebih dalam, yang tidak bisa disembuhkan oleh air dingin. Rasa sakit karena dikhianati, karena direndahkan, karena dianggap tidak berharga oleh orang yang seharusnya melindungiku. Selama ini aku bertahan. Aku menelan setiap sindiran, setiap tatapan remeh, setiap perlakuan tidak adil. Aku melakukannya karena aku mencintai Rendra, atau setidaknya, aku mencintai versi dirinya yang pertama kali ku kenal. Aku pikir dengan kesabaran dan kepatuhan,
Aku bisa memenangkan hati keluarganya. Aku pikir cintaku cukup untuk membuat Rendra melihatku sebagai pasangan, bukan sebagai bawahan. Aku salah besar. Malam ini membuka mataku. Mereka tidak akan pernah menerimaku. Dan Rendra, ia tidak akan pernah membelaku. Aku hanyalah aksesori baginya. Sebuah boneka yang bisa ia pamerkan saat dibutuhkan dan ia salahkan saat terjadi masalah. Kalimatnya tadi, rasakan itu, biar kamu belajar. Terus terngiang di telingaku. Belajar? Belajar apa? Belajar untuk menerima perlakuan kejam? Belajar untuk menjadi lebih tidak terlihat? Aku sudah selesai belajar. Dengan langkah gontai, aku keluar dari kamar mandi. Aku mengambil kotak P3K dan mulai mengoleskan salep luka bakar pada kulitku yang melepuh. Tanganku gemetar, bukan hanya karena sakit, tapi karena amarah yang mulai membara di dalam dadaku, mengalahkan rasa sedih dan putus asa. Selesai mengobati lukaku seadanya, aku membuka lemari pakaian. Aku tidak melihat gaun-gaun yang dibelikan Rendra, gaun-gaun yang dipilihkan sesuai seleranya. Mataku tertuju pada sebuah koper tua di sudut lemari, koper peninggalan ayahku. Aku menariknya keluar dan membukanya. Aku mulai memasukkan barang-barangku. Bukan pakaian mahal, tapi pakaian sederhanaku dari sebelum menikah. Beberapa buku favoritku. Sebuah album foto berisi kenangan bersama ayah dan ibuku. Dan sebuah bingkai foto kecil bergambar ayahku, tersenyum hangat. Hanya itu. Hanya barang-barang yang mendefinisikan siapa diriku, bukan siapa yang mereka ingin aku menjadi. Aku tidak butuh apapun dari rumah ini, dari kehidupan ini. Aku akan pergi malam ini juga. Aku tidak tahu akan kemana, mungkin menyewa kamar kos kecil. Tapi itu lebih baik daripada tinggal satu atap lagi dengan monster-monster itu. Saat tanganku meraih ponsel di atas nakas, layarnya menyala. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Biasanya aku akan mengabaikannya. Tapi entah kenapa, malam ini aku merasa harus menjawabnya. Mungkin karena aku sudah tidak peduli lagi pada apapun. Halo? Sapaku. Suaraku serak karena menangis. Selamat malam. Apa saya berbicara dengan Ibu Alina? Suara di seberang terdengar berat, tenang, dan profesional. Sangat kontras dengan kekacauan di dalam diriku. Iya, ini saya. Ini siapa, ya? Saya Wijaya, Bu. Pengacara dari firma hukum Wijaya Partners. Saya adalah pengacara yang dipercaya oleh almarhum ayah Anda, Bapak Hartono. Jantungku berdebar kencang. Tuan Wijaya. Aku ingat nama itu. Ayah sering menyebutnya. Oh, iya, Pak Wijaya. Ada apa ya, Pak? Apa ada masalah? Justru sebaliknya, Bu Alina. Saya menelepon untuk menyampaikan kabar baik. Sesuai dengan amanat terakhir dari almarhum Bapak Hartono, proses pengalihan aset terakhir beliau telah selesai dan sah secara hukum per hari ini. Aku mengerutkan kening, bingung. Aset terakhir? Bukankah semuanya sudah diurus setelah ayah meninggal? Yang aku tahu, ayah hanya mewariskan rumah sederhana kami di pinggir kota dan sejumlah tabungan yang cukup untuk hidup beberapa tahun. Terdengar helaan napas pelan dari seberang. Itu yang almarhum ingin ibu percayai untuk sementara waktu. Bapak Hartono memiliki sebuah wasiat rahasia, sebuah klausul yang baru aktif 5 tahun setelah beliau wafat, atau pada saat ibu berusia 28 tahun, mana yang tercapai lebih dulu. Hari ini, tepat 5 tahun sejak kepergian beliau. Kepalaku terasa pening. Aku duduk di tepi tempat tidur. Koper yang setengah terisi tergeletak di lantai. Wasiat rahasia? Saya tidak mengerti, Pak. Ayah Anda, Bu Alina, adalah seorang pria yang sangat bijaksana. Ia membangun sebuah perusahaan besar dari nol. Namun, ia khawatir jika ibu mewarisi kekayaannya di usia muda, ibu akan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tulus. Ia ingin ibu menemukan kebahagiaan sejati, menemukan pasangan yang mencintai ibu apa adanya, bukan karena kekayaan ibu. Karena itu, ia menitipkan seluruh aset utamanya dalam sebuah badan perwalian yang saya kelola. Ia meminta saya untuk merahasiakan ini sampai waktunya tiba.
Setiap kata yang diucapkan Tuan Wijaya terasa seperti sebuah ledakan kecil di dalam kepalaku. Perusahaan besar? Ayahku? Perusahaan apa, Pak? Tanyaku dengan suara bergetar. Hening sejenak. Sebelum Tuan Wijaya mengucapkan nama yang meruntuhkan duniaku, sekaligus membangunnya kembali dengan fondasi yang baru dan kokoh. Jaya Corporation. Ponsel nyaris terlepas dari genggamanku. Jaya Corp. Perusahaan tempat Rendra bekerja. Perusahaan yang menjadi sumber kebanggaan dan kesombongan keluarga ini. Perusahaan yang membiayai gaun merah Ibu Sarah, rumah mewah ini, dan mobil sport Rendra. Selamat, Ibu Alina, lanjut Tuan Wijaya. Suaranya terdengar mantap. Per hari ini, Anda adalah pemilik sah dan pemegang 100% saham Jaya Corporation. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku menatap pantulan diriku di cermin lemari yang gelap. Seorang wanita dengan wajah memerah karena luka bakar, mata bengkak karena tangisan. Seorang korban. Tapi di balik bayangan itu, aku bisa merasakan sesuatu yang baru lahir. Sebuah kekuatan. Rasa sakit di wajahku tiba-tiba tidak terasa begitu menyakitkan lagi. Ia berubah menjadi pengingat. Pengingat akan pengkhianatan, akan kekejaman. Dan kini, ia menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk api yang baru saja dinyalakan di dalam jiwaku. Ayah, bisikku dalam hati, ternyata ini rencanamu. Ayah memberiku waktu untuk melihat dunia apa adanya, untuk melihat sifat asli manusia. Dan sekarang, ayah memberiku kekuatan untuk menghadapi mereka. Air mataku berhenti mengalir. Isak tangisku reda. Aku menarik napas dalam-dalam. Merasakan udara dingin memenuhi paru-paruku, menjernihkan pikiranku. Aku bukan lagi Alina yang lemah. Aku bukan lagi korban yang pasrah. Aku adalah pemilik Jaya Corporation. Aku mengangkat ponsel kembali ke telingaku. Suaraku yang keluar kini terdengar berbeda. Lebih dingin, lebih tenang, dan penuh kendali. Baik, Pak Wijaya, terima kasih atas informasinya. Tolong atur pertemuan besok pagi di kantor Anda. Ada banyak sekali yang harus kita bicarakan. Pagi datang tanpa warna. Aku tidak tidur semalaman, tapi aku tidak merasa lelah. Adrenalin dan sebuah tujuan yang baru ditemukan membuat mataku terbuka lebar. Luka di wajahku masih terasa panas, tapi kini rasanya seperti kompas, penunjuk arah yang menyakitkan namun pasti. Aku menutupinya dengan hati-hati menggunakan plester luka transparan setelah mengoleskan salep. Aku tidak ingin menyembunyikannya dengan riasan. Aku ingin luka ini menjadi pengingat, baik untukku maupun untuk orang lain nanti. Aku memilih pakaian paling sederhana yang kumiliki, kemeja putih lengan panjang yang agak kusam dan celana kain hitam. Aku mengikat rambutku ke belakang dengan rapi. Tidak ada perhiasan, tidak ada apa-apa. Penampilanku adalah kebalikan dari dunia yang akan kumasuki. Aku sengaja melakukannya. Biarkan mereka meremehkanku sekali lagi. Itu akan menjadi keuntungan terbesarku. Rendra sudah berangkat kerja lebih dulu. Ia pergi tanpa sepatah kata pun. Hanya membanting pintu kamar seolah akulah penyebab semua masalah di dunia ini. Bagus, aku tidak perlu berpura-pura pagi ini. Aku memesan taksi online dan memberikan alamat sebuah gedung pencakar langit di pusat distrik bisnis. Alamat firma hukum Wijaya Partners. Perjalanan terasa surreal. Aku melihat gedung-gedung yang menjulang, jalanan yang sibuk, orang-orang bergegas dengan setelan mahal mereka. Selama ini, aku hanya melihat dunia ini dari balik kaca mobil Rendra, sebagai penumpang bisu. Hari ini, aku datang sebagai pemain. Saat taksi berhenti di depan lobi yang megah, terbuat dari marmer dan kaca, aku menarik napas dalam-dalam. Ini adalah langkah pertamaku. Kantor firma hukum itu berada di lantai teratas. Begitu pintu lift terbuka, aku disambut oleh seorang resepsionis yang menatapku dengan tatapan menilai, dari ujung sepatu flatku hingga plester di wajahku. Namun, saat aku menyebutkan namaku dan keperluanku untuk bertemu Tuan Wijaya, sikapnya langsung berubah. Ia menjadi sangat sopan, mempersilakanku duduk dan segera menghubungi atasannya. Rupanya, namaku sudah memiliki kekuatan di sini. Tidak lama kemudian,
Seorang pria tua yang gagah dengan rambut putih perak dan setelan jas yang rapi keluar dari sebuah ruangan. Ia tersenyum hangat saat melihatku. "Ibu Alina, selamat datang. Saya Wijaya." Aku berdiri dan menyalaminya. Genggaman tangannya mantap dan menenangkan. "Terima kasih, Pak. Mari, silakan masuk. Tim saya sudah menunggu." Ia membawaku masuk ke sebuah ruang rapat yang didominasi oleh meja kayu besar dan jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan kota. Di dalam, sudah ada 2 orang lain yang berdiri menyambutku. Seorang pria parubaya berkacamata yang diperkenalkan sebagai kepala bagian legal, dan seorang wanita muda berusia akhir 20-an, dengan rambut pendek, tatapan tajam, dan setelan kerja yang praktis. "Ibu Alina, kenalkan, ini Rina. Dia adalah analis keuangan terbaik kami. Dia yang akan membantu Anda membedah semua yang perlu Anda ketahui tentang aset baru Anda," kata Tuan Wijaya, menunjuk wanita muda itu. Rina mengangguk singkat. "Selamat pagi, Bu Alina. Sebuah kehormatan bisa bekerja untuk Anda." Tidak ada nada basa-basi dalam suaranya. Hanya efisiensi dan profesionalisme. Aku langsung menyukainya. Kami duduk. Dan saat itu juga, duniaku berubah. Rina menyalakan proyektor. Dan dinding di depanku dipenuhi dengan diagram, angka, dan grafik. Jaya Corporation. Bukan lagi sekadar nama di kartu nama suamiku. Kini ia adalah sebuah struktur rumit yang terurai di hadapanku. Aku melihat daftar anak perusahaan, total aset, laporan laba rugi kuartal terakhir, proyeksi pendapatan, semuanya. Jumlah nol di belakang angka-angka itu membuat kepalaku sedikit pening. Tapi aku memaksakan diri untuk fokus. Seperti yang bisa ibu lihat, Rina mulai menjelaskan dengan suara yang jelas dan lugas. Jaya Corp adalah perusahaan yang sangat sehat. Fundamentalnya kuat, didirikan di atas fondasi yang kokoh oleh almarhum ayah Anda. Namun, ia berhenti sejenak, mengganti slide. Setiap tubuh sehat pasti punya beberapa sel yang berpotensi menjadi penyakit. Di layar kini terpampang struktur organisasi perusahaan. Sebuah nama di dalam kotak bertuliskan, Manajer Senior, Divisi Pemasaran O Pengembangan, dilingkari dengan warna merah. Rendra Aditama. Suamiku. Hatiku berdenyut nyeri, tapi aku menekannya dalam-dalam. "Jelaskan tentang divisi itu," pintaku. Suaraku terdengar lebih dingin dari yang kuduga. Rina mengangguk. Ia memaparkan anggaran divisi Rendra, proyek-proyek yang sedang berjalan, dan daftar vendor yang mereka gunakan. Sementara Tuan Wijaya dan rekannya menjelaskan aspek hukum dari kepemilikanku, mataku terus tertuju pada data yang disajikan Rina. Aku menyerap semuanya seperti spons. Aku memang tidak punya latar belakang bisnis, tapi aku bukan orang bodoh. Aku bisa melihat pola. Pengeluaran untuk promosi dan hiburan di divisinya sangat tinggi, kataku, menunjuk sebuah grafik batang. Hampir 30% di atas rata-rata divisi lain dengan skala yang sama. Rina tersenyum tipis, sebuah senyum apresiasi. Mata yang jeli. "Bu, kami juga menandai itu. Secara teknis, itu masih dalam batas kewajaran yang bisa ia pertanggungjawabkan, tapi jelas ini adalah area abu-abu yang subur." "Aku ingin tahu semuanya," kataku. "Setiap rupiah yang ia keluarkan, setiap kontrak yang ia tanda tangani, setiap vendor yang ia setujui." Tuan Wijaya mencondongkan tubuhnya ke depan. "Ibu Alina, apa yang ada dalam pikiran Anda? Kami bisa melakukan apapun yang Anda perintahkan. Kita bisa saja langsung menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa dan mengumumkan Anda sebagai pemilik baru. Anda bisa memecatnya saat itu juga." Aku menggeleng. Itu terlalu mudah. Itu memberinya kehormatan untuk pergi sebagai korban dari pemilik baru yang kejam. Saya tidak mau itu. Aku menyentuh plester di wajahku tanpa sadar. Mereka mengambil semuanya dari saya secara perlahan, dengan penghinaan dan siksaan mental. Saya akan mengambil semuanya dari mereka dengan cara yang sama. Saya ingin mereka merasakannya. Saya ingin mereka membangun sendiri tiang gantungan mereka, dan saya hanya akan menendang kursinya di saat yang tepat. Ruangan itu hening.
Rina menatapku dengan kilat kekaguman di matanya. Tuan Wijaya menatapku lama, seolah baru pertama kali melihat wujud asli dari putri klien lamanya. Akhirnya, ia mengangguk perlahan. Saya mengerti. Kalau begitu, kita perlu strategi. Kita perlu papan catur. Benar, sahutku. Dan bidang pertama yang akan saya gerakan adalah audit. Audit? Tanya kepala bagian legal. Audit rutin tahunan baru selesai 3 bulan lalu. Melakukan audit besar lagi akan menimbulkan banyak pertanyaan. Justru itu intinya, kataku. Saya ingin menimbulkan pertanyaan. Saya ingin menciptakan keresahan. Tapi bukan saya yang akan memerintahkannya. Pemilik baru yang akan melakukannya. Pemilik misterius yang tidak pernah menampakkan diri, yang sangat teliti, dan tidak bisa diajak kompromi. Semua instruksi harus datang dari dewan direksi, seolah-olah mereka hanya meneruskan perintah dari atas. Tidak ada seorang pun di Jaya Corp, terutama Rendra, yang boleh tahu siapa pemilik baru itu sebenarnya. Rina tampak bersemangat. Itu bisa diatur. Kita bisa memulai audit investigasi dengan fokus pada beberapa divisi dengan anomali anggaran tertinggi. Divisi pemasaran dan pengembangan milik suami Anda akan menjadi target utama secara alami. Kita tidak perlu menunjuknya secara langsung, data yang akan menunjuknya. Tepat, kataku. Saya ingin tim audit terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Periksa setiap faktur, setiap klaim perjalanan dinas, setiap nota makan malam. Periksa rekening koran perusahaan. Lacak setiap aliran dana yang mencurigakan. Saya ingin tahu di mana setiap tikus bersembunyi. Akan kami laksanakan, Bu, kata Tuan Wijaya dengan nada mantap. Selama beberapa jam berikutnya, kami menyusun rencana itu dengan detail. Papan catur itu mulai terbentuk. Aku bukan lagi Alina yang menangis di lantai kamar mandi. Di ruang rapat itu, aku adalah seorang ratu yang sedang merencanakan skakmat. Ketika aku meninggalkan gedung itu sore harinya, langit sudah mulai berwarna oranye. Aku merasa seperti orang yang berbeda. Beban di pundakku tidak hilang, tapi kini berubah menjadi kekuatan. Aku pulang ke rumah itu. Rumah yang terasa seperti sangkar. Rendra sudah pulang. Ia sedang duduk di sofa sambil menonton televisi dengan wajah masam. Ia melirikku saat aku masuk. Dari mana saja kamu? Tanyanya ketus. Matanya tertuju pada plester di wajahku. Masih mendramatisir luka kecil itu. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan melewatinya menuju dapur untuk mengambil segelas air. Dulu, kata-kata itu pasti akan menyakitiku. Sekarang, kata-kata itu hanya menjadi konfirmasi bahwa keputusanku benar. Aku bicara denganmu, Alina. Suaranya meninggi. Aku berbalik, menatapnya dengan tenang. Aku hanya butuh udara segar. Ia mendengus, kembali menatap layar televisi. Terserah, besok jangan bikin masalah lagi. Aku sedang pusing, ada masalah di kantor. Aku hampir tersenyum. Tentu saja ada masalah di kantor. Sayangku, masalah itu baru saja dimulai. Aku meminum air dinginku perlahan, merasakan kesejukan menjalari kerongkonganku. Permainan telah dimulai, dan ia sama sekali tidak tahu bahwa lawan bermainnya sedang berdiri tepat di hadapannya. 1 minggu berlalu seperti dalam kabut. Di rumah, aku memainkan peranku dengan sempurna. Aku menjadi istri yang pendiam dan patuh, seolah insiden kuah panas itu telah benar-benar mengajariku untuk tahu diri. Aku membuatkan sarapan untuk Rendra, menyiapkan pakaian kerjanya, dan menyambutnya pulang dengan senyum tipis. Aku adalah hantu di rumahku sendiri, bergerak tanpa suara, mengamati setiap gerak-geriknya. Rendra, di sisi lain, menjadi semakin gusar setiap harinya. Ketenanganku di rumah berbanding terbalik dengan kekacauan yang mulai terjadi di kantornya. Dan aku menikmati setiap detik dari pertunjukan itu. Sialan! Pemilik baru ini benar-benar gila. Umpatnya pada suatu malam, membanting tas kerjanya ke atas meja makan. Semua pengeluaran sekarang harus disetujui dewan. Semua, bahkan untuk biaya taksi dan makan siang dengan klien.
Aku meletakkan sepiring nasi goreng di hadapannya. Memangnya kenapa? Bukankah itu bagus untuk penghematan perusahaan? Tanyaku dengan nada polos. Ia menatapku sinis. Kamu tidak mengerti bisnis, Alina. Diam saja. Ini namanya birokrasi yang menghambat kinerja. Bagaimana aku bisa bergerak cepat kalau setiap langkahku diawasi seperti ini? Ini pasti ulah orang tua pelit yang tidak tahu cara mengembangkan bisnis. Aku menahan senyum. Orang tua pelit. Aku suka julukan itu. Julukan untuk hantu yang mulai menghantui hari-harinya. Setiap hari, aku menerima laporan rinci dari Rina melalui aplikasi pesan terenkripsi. Laporan itu berisi semua temuan tim audit. Mereka bekerja seperti hantu juga. Tidak terlihat tapi jejaknya terasa di mana-mana. Email-email dari Dewan Direksi yang berisi permintaan data dan klarifikasi mulai membanjiri inbox para manajer, terutama Rendra. Awalnya, temuan mereka hanyalah hal-hal kecil. Klaim biaya makan malam yang digelembungkan, tagihan hotel untuk perjalanan dinas yang lebih mahal dari seharusnya, penggunaan mobil perusahaan untuk kepentingan pribadi di akhir pekan. Ini adalah praktik umum yang mungkin dilakukan banyak orang, tapi bagi Rendra, ini adalah ribuan sayatan kecil yang mulai membuatnya berdarah. Setiap klaimnya yang ditolak atau dipertanyakan membuatnya marah dan malu di depan timnya. Aku duduk di kamarku, laptop menyala, membaca laporan Rina. Di ruang keluarga, aku bisa mendengar Rendra sedang bertelepon. Suaranya terdengar tegang dan marah. Apa maksud Anda proyek Mutiara Sentosa ditinjau ulang? Proyek itu sudah disetujui. Anggarannya sudah cair separuh. Ia berteriak pada seseorang di seberang telepon. Siapa yang memberi perintah ini? Dewan? Dewan hanya meneruskan perintah dari siapa? Pemilik baru itu? Aku bahkan tidak tahu namanya. Aku tersenyum. Proyek Mutiara Sentosa. Aku ingat Rendra pernah membicarakannya dengan bangga di sebuah makan malam. Sebuah proyek peluncuran produk baru di sebuah pulau resor mewah. Aku membuka file yang dikirim Rina, mencari folder dengan nama yang sama. Di sana, aku menemukan sesuatu yang menarik. Daftar vendor. Salah satunya adalah sebuah perusahaan event organizer bernama Citra Gemilang Persada. Perusahaan itu baru berdiri 6 bulan yang lalu, tapi sudah mendapatkan kontrak eksklusif senilai miliaran rupiah dari divisi Rendra. Rina, ketiku di aplikasi pesan. Tolong periksa lebih dalam tentang Citra Gemilang Persada. Profil perusahaan, pemiliknya, dan semua transaksi yang pernah mereka lakukan dengan Jaya Corp. Balasan datang beberapa menit kemudian. Siap, Bu. Kami juga sudah menandainya. Terasa aneh. Malam itu, Rendra pulang dengan wajah lebih kelam dari biasanya. Ia tidak mengumpat. Ia hanya diam. Keheningan yang jauh lebih menakutkan. Ia menuang segelas whisky untuk dirinya sendiri dan meminumnya dalam sekali teguk. Mereka membekukan anggaran proyek terbesarku. Katanya, suaranya serak. Ia tidak menatapku. Hanya menatap dinding kosong di hadapannya. Hantu itu. Hantu di ruang rapat itu benar-benar ingin menghancurkanku. Hantu? Tanyaku pelan. Iya, hantu. Ia membanting gelasnya ke meja. Pemilik baru ini. Tidak ada yang pernah melihatnya. Tidak ada yang tahu siapa dia. Tapi perintahnya ada di mana-mana. Membatalkan proyek, menolak klaim, memanggil orang untuk diinterogasi tim audit. Dia seperti hantu yang mengawasi dari balik dinding. Dan dia mengincar aku. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Bukan lagi arogansi, bukan lagi kemarahan, tapi ketakutan murni. Ia merasa sedang diburu. Dan ia benar. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menyiram tanaman di taman belakang, ponselku bergetar. Panggilan dari Rina. Kita dapat sesuatu, Bu, kata Rina langsung. Tanpa basa-basi, suaranya terdengar bersemangat. Sesuatu yang besar. Aku berjalan ke sudut taman yang lebih sepi. Apa itu? Citra Gemilang Persada. Perusahaan event organizer itu. Kami berhasil melacak akta pendirian dan rekening banknya. Pemiliknya terdaftar atas nama seorang wanita.
Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Siapa? Rina berhenti sejenak, seolah ingin memberikan efek dramatis. Pemilik tunggal dan direktur utama dari Citra Gemilang Persada adalah Ratih Wulandari. Tante Ratih, adik dari Ibu Sarah. Tante cempreng yang menyuruhku mengambilkan minum di hari kejadian itu. Semuanya menjadi jelas. Ini bukan sekadar penggelapan dana. Ini adalah konspirasi keluarga. Rendra memberikan proyek bernilai miliaran kepada perusahaan milik tantenya sendiri. Sebuah perusahaan cangkang yang mungkin dibuat hanya untuk tujuan ini. Mereka mencuri uang perusahaan, mencuri uangku, secara sistematis. Lacak aliran dananya. Rina, perintahku, suaraku dingin dan mantap. Aku ingin tahu kemana saja uang itu pergi setelah masuk ke rekening perusahaan itu. Setiap transfer, setiap penarikan tunai, semuanya. Sudah kami lakukan, Bu. Dan tebak kemana sebagian besar uang itu ditransfer. Aku sudah tahu jawabannya bahkan sebelum ia mengatakannya. Ke sebuah rekening pribadi atas nama Sarah Wijayanti. Ibu Sarah, mertuaku. Wanita yang telah menyiramku dengan kuah panas. Aku menutup telepon. Tanganku yang memegang selang air bergetar. Kemarahan yang kurasakan begitu hebat, begitu murni, sampai-sampai terasa dingin. Ini lebih buruk dari yang kuduga. Mereka bukan hanya kejam dan sombong. Mereka adalah pencuri, penipu. Mereka telah merampok perusahaan yang dibangun ayahku dengan susah payah untuk membiayai gaya hidup mewah dan pesta-pesta konyol mereka. Aku menatap rumah besar di hadapanku. Rumah yang dibeli dengan uang hasil keringat ayahku, yang kini mereka klaim sebagai milik mereka. Aku menatap mawar-mawar di taman yang dirawat dengan biaya dari perusahaan, yang sering dipamerkan Ibu Sarah kepada teman-teman arisannya. Semua ini adalah kebohongan. Dan aku akan meruntuhkannya. Satu persatu, hantu di ruang rapat telah menemukan mangsa utamanya. Dan perburuan ini baru saja memasuki babak yang paling mendebarkan. Penemuan bahwa Ibu Sarah dan Tante Ratih adalah dalang di balik perusahaan cangkang itu mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekadar kasus korupsi seorang manajer yang serakah. Ini adalah operasi keluarga. Sebuah persekongkolan yang terencana untuk menggerogoti perusahaan dari dalam. Lumbung padi yang dibangun oleh ayahku telah dimasuki oleh tikus-tikus rakus, dan mereka tidak hanya mencuri gabahnya, mereka juga melubangi fondasinya. Aku mengatur pertemuan rahasia dengan Rina di sebuah kedai kopi kecil dan kuno di bagian kota yang jarang kami datangi. Tempat itu sepi, hanya ada kami berdua dan aroma biji kopi yang disangrai. Aku sengaja memilih tempat seperti ini. Aku tidak ingin ada telinga yang salah dengar atau mata yang salah lihat. Plester di wajahku sudah kulepas, meninggalkan bekas luka kemerahan yang samar. Aku tidak lagi merasakannya sebagai cacat, melainkan sebagai tanda pengenal. Di atas meja di antara kami, Rina meletakkan sebuah tablet. Layarnya menampilkan diagram alir yang rumit, seperti jaring laba-laba. Ini adalah aliran dananya, Bu, katanya pelan, menunjuk garis-garis yang menghubungkan beberapa kotak. Kotak ini adalah Jaya Corp. Uang mengalir dari sini sebagai pembayaran untuk proyek Mutiara Sentosa. Ke kotak ini, Citra Gemilang Persada. Jarinya kemudian mengikuti sebuah garis tebal ke kotak berikutnya. Dari rekening Citra Gemilang, dalam waktu kurang dari 24 jam, 80% dananya ditransfer lagi ke rekening pribadi atas nama Sarah Wijayanti. Sisanya dibagi dua, sebagian kecil untuk Ratih Wulandari sebagai gaji direktur, dan sebagian lagi ditarik tunai dalam jumlah-jumlah kecil untuk mengaburkan jejak. Aku menatap diagram itu. Begitu rapi, begitu licik. Jadi, uang itu sekarang ada di rekening Ibu Sarah. Apa yang ia lakukan dengan uang sebanyak itu? Rina tersenyum miring. Tikus tidak menyimpan hasil curiannya di sarang, Bu. Mereka menggunakannya untuk membangun sarang yang lebih besar. Ia menggeser layar, menampilkan serangkaian dokumen. Akta jual beli, sertifikat tanah, bukti pemilikan kendaraan bermotor. Mataku terpaku pada gambar pertama. Sebuah villa mewah 2 lantai yang megah, dengan kolam renang pribadi dan pemandangan langsung ke hamparan kebun teh. Letaknya di puncak,
Aku langsung mengenalinya. Ibu Sarah sering memamerkan foto-foto villa itu di grup keluarga, menyebutnya sebagai rumah peristirahatan, hasil kerja kerasnya menabung selama puluhan tahun. Villa ini, bisikku, ia membelinya tahun lalu. Tepat, sahut Rina. 3 hari setelah menerima transfer terbesar dari Citra Gemilang Persada. Kami sudah mencocokkan tanggal dan jumlahnya. Harganya 6 miliar rupiah, dibayar lunas. Uangnya 100% bisa dilacak berasal dari dana proyek Jaya Corp. Rasa mual naik ke kerongkonganku. Aku teringat betapa sombongnya Ibu Sarah saat menceritakan tentang villa itu. Ia bahkan pernah berkata kepadaku, "Kamu, Alina, mana mungkin bisa punya tempat seperti ini? Makanya, cari kerja yang benar. Jangan hanya menumpang hidup pada anakku." Penghinaan itu kini terasa seperti bumerang. Ia menghinaku menggunakan uang yang dicurinya dariku. "Ada lagi?" tanyaku. Suaraku terdengar serak. Rina terus menggeser layar. Muncullah gambar sebuah mobil sport berwarna merah metalik. Aku kenal mobil itu. Itu mobil baru Rendra, yang ia klaim sebagai bonus kinerja dari perusahaan. Ia membawanya pulang 3 bulan lalu, dan Ibu Sarah mengadakan syukuran kecil untuk merayakan pencapaian putranya. Mobil ini terdaftar atas nama Ibu Sarah Wijayanti, jelas Rina. Dibeli 2 bulan lalu. Polanya sama. Uang masuk dari perusahaan cangkang, lalu digunakan untuk pembayaran lunas. Jadi bonus itu bohong, gumamku. 100%. Tidak ada catatan bonus sebesar itu di bagian SDM Jaya Corp, tegas Rina. Selain itu, ada juga mobil sedan mewah lain yang biasa dipakai Ibu Sarah. Beberapa perhiasan mahal yang bisa kami lacak pembeliannya, dan keanggotaan di klub golf eksklusif. Semuanya dibayar dari rekening yang sama. Aku bersandar di kursi, mencoba mencerna semua informasi ini. Mereka membangun sebuah kerajaan kecil di atas kebohongan, di atas keringat ayahku, di atas hakku. Mereka memamerkan kekayaan curian itu di depan wajahku, sambil terus-menerus mengingatkanku betapa tidak berharganya diriku. "Secara hukum, bagaimana posisi kita?" tanyaku pada Rina. "Sangat kuat, Bu. Dengan bukti aliran dana yang jelas ini, kita bisa membuktikan bahwa semua aset itu dibeli menggunakan uang hasil penggelapan. Kita bisa menuntut pengembalian aset tersebut kepada perusahaan. Dengan kata lain, kita bisa mengambilnya kembali." Mengambilnya kembali. Kata-kata itu terdengar begitu manis. Bukan hanya uangnya, tapi semua simbol status dan keangkuhan mereka. Villa, mobil, perhiasan, semua yang mereka gunakan untuk membuatku merasa kecil. "Lakukan," kataku tanpa ragu. "Siapkan semua yang diperlukan untuk proses hukumnya. Tapi jangan bergerak dulu. Saya ingin semuanya terjadi serentak. Saya ingin mereka kehilangan semuanya dalam satu waktu." "Baik, Bu. Kami akan siapkan amunisinya. Anda tinggal beri perintah kapan harus menembak." Malam itu, suasana di rumah terasa aneh. Rendra tampak gelisah. Audit di kantornya pasti sudah mendekati tahap akhir. Mereka pasti sudah mulai menanyakan tentang proyek Mutiara Sentosa dan vendor fiktifnya. Saat makan malam, ia nyaris tidak menyentuh makanannya. "Ibu menelepon tadi," katanya tiba-tiba. "Oh ya? Ada apa?" tanyaku sambil menyendok nasi. "Tidak ada apa-apa. Hanya entah." Ia bilang beberapa hari ini ada orang asing yang sering mondar-mandir di sekitar kompleks villa. Bertanya-tanya kepada satpam. Mungkin hanya orang iseng. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Orang asing. Itu pasti tim investigator yang disewa Rina untuk memverifikasi aset dan mengambil foto. Mereka nyaris ketahuan. Mungkin hanya calon pembeli villa di sekitar sana, kataku, berusaha terdengar setenang mungkin. Rendra mengangguk, tapi matanya tampak tidak fokus. Mungkin. Malam itu, saat Rendra sudah tertidur pulas, aku menyelinap keluar dari kamar. Aku pergi ke ruang kerjanya. Aku tahu ia menyimpan beberapa dokumen di laci mejanya yang terkunci. Dengan sebuah penjepit rambut, keahlian yang kupelajari saat remaja karena iseng,
Aku berhasil membuka kuncinya. Di dalam, aku menemukan apa yang kucari. Sebuah map bertuliskan, pribadi. Isinya adalah salinan proposal proyek Mutiara Sentosa, dan yang lebih penting, salinan kontrak dengan Citra Gemilang Persada. Di sana, tertera tanda tangan Rendra Aditama sebagai pihak yang menyetujui. Ini adalah bukti fisiknya. Paku terakhir di peti matinya. Aku mengambil ponselku dan memotret setiap halaman dokumen itu dengan cepat, lalu mengirimkannya ke Rina. Setelah itu, aku mengembalikan semuanya persis seperti semula dan mengunci kembali lacinya. Saat aku kembali ke kamar tidur, aku menatap wajah suamiku yang sedang terlelap. Wajah yang pernah kucintai, kini tampak seperti wajah seorang asing, seorang penipu. Tikus-tikus itu mengira mereka aman di dalam lumbung. Mereka tidak tahu bahwa sang pemilik lumbung sudah berdiri di pintu, memegang racun di satu tangan dan perangkap di tangan yang lain. Dan aku akan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos. Pagi di kantor Tuan Wijaya terasa berbeda. Udara tidak lagi dipenuhi ketegangan perencanaan, melainkan energi dingin dari sebuah eksekusi yang akan datang. Di atas meja rapat yang mengilap, tidak ada lagi diagram alir atau laporan keuangan. Yang ada hanyalah tumpukan dokumen hukum yang tebal, masing-masing dengan sampul berwarna berbeda. Surat perintah pembekuan aset, gugatan perdata atas penipuan, permohonan penyitaan aset jaminan. Setiap lembar kertas itu adalah skop yang akan kugunakan untuk menggali kuburan finansial mereka. Semuanya sudah siap, Bu Alina, kata Tuan Wijaya. Suaranya terdengar serius. Begitu Anda memberi perintah, tim kami akan bergerak serentak. Langkah pertama adalah memblokir semua rekening yang terkait dengan kasus ini. Rekening Citra Gemilang Persada, dan rekening pribadi Ibu Sarah Wijayanti serta Ratih Wulandari. Rina, yang duduk di sampingku, menambahkan, kami sudah berkoordinasi dengan pihak bank melalui jalur hukum. Perintah pengadilan sudah di tangan. Begitu kami tekan tombol, kirim, pada email ini, dalam 15 menit, mereka tidak akan bisa menarik atau mentransfer 1 rupiah pun. Aku menatap layar laptop Rina. Sebuah draft email sudah siap dikirimkan ke beberapa alamat email resmi di Departemen Hukum sebuah bank besar. Subjeknya, pelaksanaan surat perintah pengadilan No. 11 PDTG 2025 PN Jakarta Sel. Begitu sederhana, namun dampaknya akan begitu dahsyat. Aku teringat semua sore saat aku menemani Ibu Sarah berbelanja. Ia akan menggesek kartu kredit platinumnya dengan gaya angkuh, membeli tas atau sepatu yang harganya setara dengan gajiku selama setahun. Ia akan melirikku dan berkata, beginilah hidup orang sukses, Alina. Kamu tidak akan mengerti. Aku mengangguk pada Rina. Lakukan sekarang. Rina menekan tombol Enter dengan mantap. Klik. Suara skop pertama menghantam tanah. Kami tidak perlu menunggu lama untuk merasakan dampaknya. Sekitar 1 jam kemudian, saat kami sedang membahas langkah berikutnya, ponselku berdering. Nama Rendra tertera di layar. Aku menolak panggilannya. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk. Ibu telepon nangis-nangis. Semua kartunya ditolak. Kamu tahu sesuatu? Aku tersenyum tipis dan menunjukkan pesan itu pada Tuan Wijaya. Mana aku tahu, Mas, coba tanya pihak bank. Balasku, menambahkan emoji bingung untuk melengkapi kepura-puraanku. Aku bisa membayangkan kepanikan yang terjadi di seberang sana. Aku membayangkan Ibu Sarah, mungkin sedang berada di sebuah restoran mewah bersama teman-teman sosialitanya. Wajahnya memerah karena malu saat kasir mengatakan, maaf, Bu, kartunya ditolak. Aku membayangkan ia mencoba kartu lain, dan yang lain, dan semuanya gagal. Aku membayangkan ia mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya, hanya untuk menemukan saldonya 0 atau diblokir. Sebuah pertunjukan yang sepadan dengan harga tiketnya. Langkah kedua adalah aset fisik. Kami akan mengirimkan surat pemberitahuan sengketa hukum kepada Badan Pertanahan Nasional untuk villa di Puncak. Jelas kepala bagian legal. Ini akan mencegah mereka untuk menjual atau mengalihkan kepemilikan aset tersebut.
Surat yang sama akan dikirimkan ke Samsat untuk memblokir surat-surat kendaraan. Surat peringatan resmi juga akan dikirimkan ke alamat mereka hari ini, tambah Tuan Wijaya. Memberitahukan bahwa aset-aset tersebut sedang dalam proses penyitaan karena diduga berasal dari dana ilegal perusahaan. Ini adalah bagian dari perang psikologis. Aku tidak ingin mereka kehilangan segalanya dalam sekejap tanpa tahu apa yang menghantam mereka. Aku ingin mereka merasakannya perlahan. Aku ingin mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam ketakutan dan kebingungan, melihat satu persatu simbol kekayaan mereka direnggut, sementara mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sore itu aku pulang. Rendra sudah ada di rumah. Mondar-mandir di ruang tengah seperti singa dalam kandang. Wajahnya pucat dan penuh keringat. "Kamu dari mana saja?" Aku telepon kenapa tidak diangkat. Bentaknya begitu melihatku. "Ponselku mode diam." "Mas, aku habis dari toko buku." Jawabku bohong. "Ada apa? Kau panik sekali." Ibuku. Semua rekeningnya diblokir. Pihak bank tidak mau memberi penjelasan. Hanya bilang ada masalah hukum. Ini gila. Pasti ada yang salah. Ia menjambak rambutnya sendiri. Aku coba transfer dari rekeningku juga gagal. Ada apa ini sebenarnya? Aku menatapnya dengan ekspresi yang sudah kulatih. Campuran antara bingung dan khawatir. "Aku tidak tahu, Mas. Mungkin ada kesalahan administrasi." Ia mendengus. Kesalahan administrasi tidak sampai memblokir semua rekening. Ini pasti ada hubungannya dengan audit gila di kantor. Hantu itu sekarang menyerang keluargaku. Aku harus menahan diri untuk tidak tertawa. Ia menyalahkan hantu ciptaannya sendiri, tanpa tahu hantu itu sedang menuangkannya segelas air putih. Beberapa jam kemudian, bel pintu berbunyi. Seorang kurir berseragam menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Rendra. Aku melihatnya merobek amplop itu dengan kasar. Ia membaca lembar pertama. Matanya bergerak cepat. Lalu ia berhenti. Tubuhnya menegang. Kertas di tangannya bergetar. Aku berjalan mendekat, berpura-pura penasaran. "Surat apa itu, Mas?" Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Ngeri. Aku melirik kertas yang dipegangnya. Kop surat firma hukum Wijaya Partners tercetak jelas di bagian atas. Judulnya, Pemberitahuan Proses Penyitaan Aset atas nama Sarah Wijayanti. Di bawahnya, tertera daftar aset. 1 unit villa di Ciloto, Puncak. 1 unit mobil merek Eropa berwarna merah. 1 unit sedan mewah berwarna hitam. Kuburan finansial mereka telah selesai digali. Surat itu adalah nisan yang tertancap di atasnya. Wijaya Partners. Bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Itu kan firma hukum pengacara almarhum ayahmu. Jantungku berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, ia mulai menghubungkan titik-titik itu. Tatapannya padaku kini berbeda. Bukan lagi tatapan meremehkan, tapi tatapan penuh selidik dan kecurigaan yang samar. Aku harus tetap tenang. "Oh ya? Aku tidak begitu ingat. Mungkin hanya kebetulan," kataku dengan suara datar. Tapi aku tahu, kebetulan sudah tidak ada lagi dalam kamus hidupnya. Benih kecurigaan telah tertanam. Ia mungkin belum tahu bahwa akulah pemilik lumbung itu. Tapi ia mulai sadar bahwa tikus-tikus seperti mereka tidak akan pernah bisa hidup tenang selamanya. Beberapa minggu berikutnya, rumah kami berubah menjadi medan perang dingin. Tidak ada lagi teriakan atau bantingan pintu dari Rendra. Yang ada hanyalah keheningan yang berat dan mencekik, dipenuhi oleh kecurigaan yang tak terucap. Ia menghabiskan hari-harinya di telepon dengan berbagai pengacara yang semuanya memberikan jawaban yang sama. Posisi mereka sangat lemah. Bukti penipuan itu terlalu kuat. Aliran dananya terlalu jelas. Kuburan finansial yang telah kugali untuk mereka terlalu dalam untuk bisa mereka panjat keluar. Ibu Sarah, setelah syok awal karena rekeningnya dibekukan, kini tinggal bersama kami. Ia telah berubah dari seorang ratu sosialita yang angkuh menjadi seorang wanita tua yang pahit dan penuh ketakutan. Ia mondar-mandir di dalam rumah, mengeluhkan nasibnya, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ia menyalahkan
hantu, pemilik Barujaya Corp, menyalahkan pihak bank, bahkan sesekali menyalahkanku secara tersirat, seolah aku adalah pembawa sial. Aku menerima semua itu dengan ketenangan seorang biksu, yang tentu saja membuat mereka semakin frustrasi. Mereka terpojok. Reputasi mereka di kalangan elit sosialita mulai hancur. Bisik-bisik tentang masalah keuangan mereka menyebar lebih cepat dari api. Teman-teman yang dulu selalu mengelilingi Ibu Sarah kini mulai menjaga jarak. Undangan arisan berhenti datang. Telepon yang dulu tak henti berdering, kini sunyi. Mereka terisolasi dalam sangkar mewah yang akan segera direnggut dari mereka. Justru dalam keputusasaan itulah, kesombongan mereka menemukan cara untuk melakukan perlawanan terakhir. Ide itu datang dari Ibu Sarah. Pada suatu malam saat kami bertiga duduk di ruang makan dalam keheningan yang canggung. Kita harus mengadakan pesta, katanya tiba-tiba. Matanya yang biasanya kuyu kini menyala dengan seberkas api aneh. Rendra menatap ibunya seolah wanita itu sudah gila. Pesta? Dalam kondisi seperti ini, Bu? Kita bahkan tidak tahu apakah bulan depan kita masih bisa tinggal di rumah ini. Justru karena itu, sergah Ibu Sarah. Ini adalah pesta ulang tahunku. Kalau kita membatalkannya, kalau kita bersembunyi, itu sama saja dengan mengakui semua rumor itu benar. Itu sama saja dengan mengaku kalah. Kita harus menunjukkan pada semua orang bahwa kita tidak terpengaruh. Kita harus menunjukkan bahwa kita masih kuat, bahwa keluarga kita tidak bisa dihancurkan. Logika yang benar-benar terbalik. Sebuah logika yang hanya bisa lahir dari arogansi yang terluka. Tapi Rendra, yang citra dirinya sudah hancur lebur, melihat secercah harapan dalam ide gila itu. Sebuah kesempatan terakhir untuk berdiri tegak di depan semua orang yang meremehkannya. Sebuah panggung untuk pertunjukan terakhir mereka. Ibu benar, kata Rendra perlahan. Keyakinan mulai kembali ke suaranya. Kita akan adakan pesta. Pesta termegah yang pernah ada. Kita akan undang semua orang. Kolega bisnisku, teman-teman ibu, semua keluarga besar. Kita akan tunjukkan pada mereka siapa kita sebenarnya. Mereka akan menggunakan sisa uang tunai yang mereka miliki, bahkan mungkin berutang pada beberapa kerabat yang masih mau meminjamkan. Semua demi satu malam pertunjukan kebohongan. Aku, yang sedari tadi hanya diam mendengarkan, akhirnya angkat bicara. Aku memasang ekspresi khawatir yang sudah sangat kukenali. Mas, Bu, apa ini ide yang bagus? Mungkin lebih baik kita berhemat dulu sampai masalah ini selesai. Seperti yang kuduga, saranku langsung ditepis dengan kasar. Kamu tidak mengerti apa-apa, Alina, bentak Ibu Sarah. Ini bukan soal uang, ini soal harga diri. Sesuatu yang orang sepertimu tidak akan pernah paham. Aku menunduk, menyembunyikan senyum kemenangan. Umpan telah dimakan. Mereka tidak hanya masuk ke dalam perangkapku, mereka membangun perangkap itu untuk diri mereka sendiri. Di balik layar, aku bekerja cepat. Aku menghubungi Tuan Wijaya. Mereka akan mengadakan pesta di rumah ini, lusa malam. Terdengar keheningan sejenak di seberang telepon. Lalu aku mendengar Tuan Wijaya tertawa kecil. Luar biasa. Mereka benar-benar menyerahkan leher mereka sendiri untuk kita kalungi tali. Semua surat perintah penyitaan akhir untuk rumah ini sudah siap, Bu Alina. Tim audit juga sudah menyelesaikan laporan final mereka. Bukti sudah lengkap dan tak terbantahkan. Bagus, kataku. Saya ingin semuanya dieksekusi pada malam pesta itu. Di puncak acara, di depan semua tamu mereka. Sebuah permintaan yang sangat spesifik, kata Tuan Wijaya. Nadanya terdengar geli sekaligus hormat, dan akan kami laksanakan dengan senang hati. Kami akan tiba pukul 8 malam tepat. 2 hari berikutnya, rumah kami berubah menjadi sarang lebah yang sibuk. Catering mahal dipesan, dekorator bunga datang dan pergi. Sebuah panggung kecil didirikan di dekat kolam renang. Ibu Sarah dan Rendra menyibukkan diri dalam persiapan. Seolah-olah aktivitas itu bisa membuat mereka lupa pada malapetaka yang membayangi. Mereka bertingkah seolah ini adalah persiapan untuk sebuah kemenangan. Padahal sebenarnya ini adalah persiapan untuk upacara pemakaman status sosial mereka.
Aku mengamati semuanya dari kejauhan. Aku melihat kepanikan di mata Rendra saat ia berdebat dengan vendor di telepon. Aku melihat tangan Ibu Sarah yang sedikit gemetar saat ia memilih taplak meja. Mereka sedang berakting, berusaha meyakinkan diri mereka sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Malam pesta pun tiba. Para tamu mulai berdatangan. Mereka adalah wajah-wajah yang sama yang kulihat di hari aku disiram kuah panas. Para sosialita dengan gaun berkilauan. Para pebisnis dengan senyum palsu, para kerabat dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Mereka semua datang bukan untuk merayakan, tapi untuk menonton. Mereka mencium bau darah di udara dan ingin melihat sendiri kejatuhan keluarga angkara ini. Rendra dan Ibu Sarah berdiri di pintu depan, menyambut setiap tamu dengan senyum yang dipaksakan. Mereka tampak seperti raja dan ratu dari sebuah kerajaan yang runtuh. Aku tidak langsung turun. Aku menunggu di kamarku. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Malam ini, aku tidak memakai gaun sederhana. Aku mengenakan gaun selutut berwarna hitam pekat, dengan potongan yang simpel namun tegas. Rambutku kusanggul rapi ke belakang, memperlihatkan leherku. Riasanku minimalis, hanya menonjolkan mataku. Bekas luka di wajahku masih terlihat jika diperhatikan dari dekat. Sebuah memento dari awal semua ini. Aku tidak datang sebagai Alina istri Rendra. Aku datang sebagai diriku sendiri. Aku berjalan ke jendela kamarku yang menghadap ke taman belakang tempat pesta dilangsungkan. Musik mengalun. Orang-orang tertawa. Semua bidak catur sudah berada di posisinya masing-masing. Sang raja dan ratu palsu sedang menikmati saat-saat terakhir mereka di atas tahta. Para penonton sudah berkumpul. Aku mengambil ponselku dan mengirim sebuah pesan singkat kepada Tuan Wijaya, yang kutahu sudah menunggu di dekat kompleks perumahan. Semua sudah di tempat. Aku menarik napas dalam-dalam. Saatnya turun. Saatnya untuk mengakhiri permainan ini. Pesta terakhir keluarga Angkara akan segera dimulai. Dan aku akan menjadi bintang utamanya. Aku menuruni tangga pualam itu perlahan. Setiap langkah terasa mantap dan penuh tujuan. Suara hak sepatuku yang beradu dengan lantai marmer menciptakan irama pelan yang seolah membelah keramaian pesta. Musik yang tadinya riuh terasa sedikit mereda saat beberapa pasang mata mulai menyadari kehadiranku. Bisik-bisik mulai terdengar, menyebar dari satu kelompok ke kelompok lain. Penampilanku malam ini adalah sebuah kejutan bagi mereka. Mereka terbiasa melihatku sebagai bayangan yang pemalu, dengan pakaian sederhana dan kepala yang selalu menunduk. Malam ini, wanita yang berjalan menuruni tangga adalah orang asing bagi mereka. Gaun hitam yang elegan, postur tubuh yang tegak, dan tatapan mata yang lurus ke depan tanpa rasa takut. Aku bisa merasakan tatapan mereka, campuran antara keterkejutan, kebingungan, dan sedikit kekaguman. Rendra dan Ibu Sarah, yang sedang berbincang dengan beberapa tamu, melihatku. Senyum di wajah mereka langsung membeku. Aku melihat kilat kemarahan di mata Ibu Sarah dan kerutan kesal di dahi Rendra. Kehadiranku, dengan penampilan seperti ini, merusak narasi yang sedang susah payah mereka bangun malam ini. Aku tidak tampak seperti istri yang patuh dan sedang berduka atas masalah suaminya. Aku tampak seperti seseorang yang memegang kendali. Aku tidak menghampiri mereka. Aku hanya mengambil segelas air putih dari seorang pelayan yang lewat dan berdiri di sudut yang agak tenang, mengamati panggung sandiwara mereka. Dari posisiku, aku bisa melihat semuanya. Senyum palsu, tawa yang dipaksakan, pujian yang tidak tulus. Sebuah ekosistem yang dibangun di atas kepura-puraan. Puncak acara malam itu adalah pidato ulang tahun. Rendra menggiring ibunya ke panggung kecil di tepi kolam renang. Lampu sorot menyorot mereka, membuat mereka menjadi pusat perhatian. Selamat malam semuanya. Rendra memulai. Suaranya diperkuat oleh mikrofon. Ia berusaha terdengar karismatik seperti biasanya. Tapi aku bisa menangkap sedikit getaran kegugupan di sana. Terima kasih telah datang untuk merayakan hari istimewa ibunda saya tercinta. Ia melanjutkan dengan basa-basi, sebelum akhirnya sampai pada bagian yang kutunggu-tunggu. Bagian di mana ia akan mencoba menyelamatkan harga dirinya. Seperti yang mungkin beberapa dari Anda dengar. Lanjutnya, mencoba tersenyum santai.
Belakangan ini ada sedikit badai yang menerpa bisnis kami. Tantangan, cobaan. Tapi saya ingin Anda semua tahu, ia mengangkat suaranya, bahwa keluarga kami tidak akan pernah goyah. Kami dibangun di atas fondasi yang kuat, dan kami akan melewati badai ini, dan keluar menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa tamu bertepuk tangan dengan ragu. Ibu Sarah mengambil mikrofon dari Rendra. Air mata palsu mulai menggenang di matanya. Terima kasih, putraku, dan terima kasih teman-temanku. Di saat-saat seperti inilah kita tahu siapa sahabat sejati. Mari kita angkat gelas kita untuk kekuatan keluarga dan persahabatan. Saat para tamu mulai mengangkat gelas mereka, saat Rendra dan Ibu Sarah tersenyum penuh kemenangan palsu, saat itulah pintu utama rumah yang menghubungkan ke taman belakang terbuka lebar. Musik berhenti. Semua percakapan senyap. Tuan Wijaya masuk. Langkahnya tenang dan berwibawa. Ia tidak sendirian. Di belakangnya ada Rina yang membawa sebuah map tebal, dan 4 orang petugas berseragam dari Balai Lelang Negara, lengkap dengan surat-surat resmi di tangan mereka. Seluruh perhatian pesta kini beralih kepada mereka. Keheningan yang tadinya hanya berlangsung sesaat kini menjadi pekat dan berat. Rendra adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Siapa kalian? Beraninya kalian masuk tanpa diundang dan mengacaukan acara pribadi saya? Teriaknya dari atas panggung. Tuan Wijaya berhenti di tengah taman. Sama sekali tidak terintimidasi. Ia berbicara dengan suara yang tenang namun cukup keras untuk didengar semua orang. Selamat malam. Nama saya Wijaya. Mohon maaf atas interupsi ini. Kami di sini bukan untuk mengacau. Kami di sini untuk melaksanakan perintah pengadilan. Ia memberi isyarat, dan salah seorang petugas melangkah maju, memegang selembar surat perintah berstempel resmi. Berdasarkan putusan pengadilan negeri, kami di sini untuk memulai proses penyitaan atas aset ini, rumah beserta seluruh isinya, yang terbukti dibeli menggunakan dana hasil penggelapan dari Jaya Corporation. Terdengar napas tertahan dari kerumunan tamu. Kata, penggelapan, dan penyitaan menggema di udara malam itu. Ini bukan lagi sekadar rumor. Ini adalah konfirmasi publik. Rendra tertawa, tapi suaranya terdengar seperti orang tercekik. Omong kosong. Ini pasti ulah pemilik baru Jaya Corp yang pengecut itu. Hantu yang tidak pernah berani menunjukkan wajahnya. Suruh dia datang ke sini kalau dia laki-laki. Tantangan itu menggantung di udara. Semua orang menoleh ke arah Tuan Wijaya, seolah mengharapkan jawaban. Dan saat itulah aku bergerak. Aku meletakkan gelasku di meja terdekat dan berjalan lurus ke depan. Aku melewati kerumunan tamu yang menyingkir untuk memberiku jalan, seperti air laut yang terbelah. Aku menaiki tangga panggung kecil itu dan berdiri tepat di antara Rendra dan Ibu Sarah yang menatapku dengan mulut ternganga. Tidak mengerti. Aku mengambil mikrofon yang tergeletak di stan. Aku menatap mata Rendra, suamiku, yang kini dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Tidak perlu mencari hantu, Rendra, kataku. Suaraku, yang diperkuat oleh pengeras suara, terdengar jernih dan dingin. Karena saya ada di sini. Aku bisa merasakan gelombang kejut menjalari seluruh tamu. Bisik-bisik mereka kini berubah menjadi gumaman tak percaya. Mungkin banyak dari Anda yang tidak tahu, aku melanjutkan, kini menyapukan pandanganku ke seluruh tamu. Nama ayah saya adalah Hartono, pendiri sekaligus pemilik Jaya Corporation. Aku berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Sebagai satu-satunya ahli waris beliau, saya adalah pemilik sah dan satu-satunya dari Jaya Corporation. Keheningan total. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menoleh kembali ke Rendra dan Ibu Sarah, yang wajahnya kini sepucat mayat. Uang yang kalian gunakan untuk membeli rumah ini, kataku, suaraku menusuk tajam. Uang yang kalian pakai untuk membeli villa mewah, mobil sport, dan semua perhiasan yang ibu banggakan itu. Uang yang kalian hamburkan untuk membiayai pesta kebohongan malam ini. Aku mendekatkan mikrofon ke bibirku. Adalah uang saya. Uang yang kalian curi dari perusahaan yang dibangun ayah saya dengan darah dan keringat. Saat itulah pertahanan mereka runtuh.
Ibu Sarah menjerit pelan lalu tubuhnya ambruk, pingsan di atas panggung. Rendra hanya bisa menatapku, matanya liar. Realita menghantamnya seperti sebuah kereta barang. Tidak mungkin, bisiknya. Tuan Wijaya memberi isyarat. Para petugas mulai bergerak, menempelkan stiker, disita oleh negara, pada perabotan-perabotan mahal. Para tamu, menyadari bahwa pertunjukan telah usai, mulai bergegas pergi, tidak ingin terlibat lebih jauh, sambil sibuk berbisik dan mengeluarkan ponsel mereka. Di tengah kekacauan itu, di antara para petugas yang bekerja dan para tamu yang melarikan diri, aku berdiri tegak. Aku menatap Rendra yang kini terduduk lemas di lantai panggung di samping ibunya yang pingsan. Ia telah kehilangan segalanya. Kekayaannya, statusnya, harga dirinya, semuanya lenyap dalam satu malam. Aku meletakkan mikrofon itu kembali. Aku tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap. Yang kurasakan hanyalah sebuah kelegaan yang dingin dan tuntas. Keadilan telah ditegakkan. Utang telah dibayar lunas. Malam setelah pesta itu tidak kuhabiskan dalam perayaan. Tidak ada sampanye atau sorak-sorai kemenangan. Setelah meninggalkan rumah yang porak-poranda itu, aku meminta sopir yang dikirim Tuan Wijaya untuk mengantarku ke sebuah hotel di pusat kota. Sebuah suite yang menghadap ke gemerlap lampu kota, yang telah kupesan seminggu sebelumnya. Tempat itu bersih, impersonal, dan sunyi. Itulah yang kubutuhkan. Aku berdiri di bawah pancuran air panas untuk waktu yang lama, membiarkan air menghapus sisa-sisa malam itu dari kulitku. Aku tidak merasa gembira. Aku juga tidak merasa sedih. Yang kurasakan adalah sebuah kehampaan yang aneh, seperti seorang prajurit setelah pertempuran panjang berakhir. Misi telah selesai, musuh telah dikalahkan. Sekarang, yang tersisa hanyalah puing-puing dan tugas berat untuk membangun kembali. Aku tidur hanya beberapa jam. Saat fajar mulai menyingsing, mewarnai langit Jakarta dengan semburat oranye dan ungu, aku sudah terjaga. Aku memesan kopi hitam dan duduk di dekat jendela, menatap kota yang mulai menggeliat. Di bawah sana, di salah satu gedung pencakar langit yang menjulang, terletak Jaya Corporation, warisan ayahku, medan pertempuranku selanjutnya. Balas dendamku pada Rendra dan ibunya telah selesai. Tapi perjuanganku untuk merebut kembali kehormatan perusahaan ayahku baru saja akan dimulai. Pukul 8 pagi, aku tiba di lobi Jaya Corp. Aku mengenakan setelan celana berwarna biru tua yang dijahit khusus, simpel namun berwibawa. Rambutku tergerai rapi, dan bekas luka di wajahku kututupi dengan lapisan tipis alas bedak. Aku tidak ingin menyembunyikannya sepenuhnya. Tapi aku juga tidak ingin itu menjadi satu-satunya hal yang orang lihat dariku hari ini. Berita tentang kejadian semalam dan identitasku yang sebenarnya pasti sudah menyebar seperti virus. Saat aku melangkah masuk, lobi yang biasanya ramai terasa lebih senyap. Semua mata tertuju padaku. Para karyawan yang berpapasan denganku berhenti sejenak, berbisik-bisik, menatapku dengan campuran rasa takut, penasaran, dan kekaguman. Aku membalas tatapan mereka dengan anggukan sopan dan senyum tipis, terus berjalan menuju lift eksekutif. Tuan Wijaya dan Rina sudah menungguku di lantai teratas, di depan pintu ruang rapat Dewan Direksi. "Selamat pagi, Bu Alina," sapa Tuan Wijaya. Mereka semua sudah di dalam. "Siap." Aku menghela napas. "Siap." Saat aku masuk, selusin pasang mata langsung tertuju padaku. Mereka adalah Dewan Direksi Jaya Corp. Pria-pria dan beberapa wanita parubaya dengan wajah-wajah serius. Orang-orang yang selama bertahun-tahun menjalankan perusahaan atas nama sebuah kepercayaan. Hantu yang mereka layani selama beberapa bulan terakhir kini memiliki wujud. Aku mengambil tempat duduk di kursi utama di ujung meja, posisi yang seharusnya menjadi milik ayahku. Tuan Wijaya duduk di sebelah kananku, Rina di sebelah kiriku. "Selamat pagi," sapaku. Suaraku terdengar tenang dan jelas di ruangan yang hening itu. Saya rasa perkenalan tidak perlu lagi. Kita semua tahu kenapa kita ada di sini. Aku tidak membuang waktu. Aku tidak menunjukkan emosi. Aku langsung pada intinya. Seperti yang Anda semua ketahui,
Telah terjadi praktik penipuan dan penggelapan dana yang serius di dalam perusahaan ini, yang dilakukan oleh salah satu manajer senior. Ini bukan hanya kegagalan individu, tapi juga kegagalan sistem pengawasan kita semua. Beberapa dari mereka tampak tidak nyaman. Aku tahu beberapa di antara mereka mungkin tahu atau setidaknya mencurigai perbuatan Rendra tapi memilih untuk diam. Saya di sini bukan untuk mencari kambing hitam, lanjutku. Saya di sini untuk membersihkan rumah ini. Mulai hari ini, saya akan mengambil alih posisi Chief Executive Officer secara penuh. Tuan Wijaya akan bertindak sebagai penasihat hukum utama saya, dan Rina, aku menoleh padanya. Akan saya tunjuk sebagai kepala unit audit dan kepatuhan internal yang baru, melapor langsung kepada saya. Ini adalah langkah pertamaku untuk menempatkan orang-orang kepercayaanku di posisi kunci. Tugas pertama kita, kataku sambil menatap mereka satu persatu, adalah transparansi. Saya ingin audit investigasi yang sudah berjalan diperluas ke semua divisi tanpa terkecuali. Kita akan mencabut setiap rumput liar sampai ke akarnya. Kebijakan saya sederhana, nol toleransi untuk korupsi. Tidak ada lagi area abu-abu. Bagi Anda yang bekerja dengan jujur dan berintegritas, Anda tidak perlu khawatir. Masa depan Anda di perusahaan ini aman. Bahkan, saya akan memastikan kinerja Anda dihargai dengan layak. Tapi bagi mereka yang merasa pernah bermain api, saya sarankan Anda mengaku sekarang. Karena saya jamin, kami akan menemukan Anda. Ancaman terselubung itu sampai dengan sempurna. Aku melihat beberapa direktur menelan ludah. Aku telah menetapkan aturan main yang baru. Era kepemimpinan yang santai dan penuh kompromi telah berakhir. Setelah rapat yang menegangkan itu, aku meminta Rina untuk membawaku ke kantor CEO. Ruangan itu besar, dengan perabotan kayu gelap dan sebuah meja mahoni yang kokoh. Di dinding, tergantung sebuah lukisan besar bergambar ayahku, sedang tersenyum. Aku mendekati lukisan itu dan menyentuh permukaannya yang dingin. Aku di sini, yah, bisikku. Aku akan jaga baik-baik semua yang ayah bangun. Siang itu, Tuan Wijaya memberiku kabar terbaru tentang Rendra dan Ibu Sarah. Mereka diizinkan mengambil barang-barang pribadi mereka dari rumah sitaan itu di bawah pengawasan petugas. Rendra telah menerima surat pemecatan resmi dan panggilan dari kepolisian. Ibu Sarah, setelah siuman, kini tinggal sementara di rumah adiknya, Tante Ratih, yang juga akan terseret dalam kasus hukum perusahaan cangkang itu. Aku mendengarkan semua itu tanpa ekspresi. Aku tidak merasakan iba. Aku juga tidak merasakan kepuasan. Yang kurasakan hanyalah sebuah bab yang tertutup. Mereka kini hanyalah puing-puing dari masa laluku. Puing-puing kebohongan yang harus kubersihkan agar aku bisa membangun masa depanku. Sore itu, aku berdiri di depan jendela raksasa di ruang kerjaku. Aku melihat kota Jakarta terbentang di bawahku. Tugas di hadapanku terasa begitu besar. Membersihkan nama baik perusahaan, mengembalikan kepercayaan investor, membangun kembali moral karyawan, dan yang terpenting, belajar menjadi pemimpin yang pantas untuk mewarisi semua ini. Balas dendamku mungkin telah berakhir, tapi pekerjaanku yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku tidak lagi didorong oleh amarah atau rasa sakit. Kini, aku didorong oleh rasa tanggung jawab dan sebuah tujuan yang baru. Aku bukan lagi seorang istri yang teraniaya atau seorang pewaris yang tersembunyi. Aku adalah Alina Hartono, CEO dari Jaya Corporation. Dan aku siap untuk bekerja. 1 tahun berlalu. Waktu berjalan seperti air, mengikis kenangan pahit dan menumbuhkan hal-hal baru di atasnya. Jaya Corporation yang kupimpin hari ini bukanlah perusahaan yang sama dengan yang kuwarisi setahun yang lalu. Atmosfer di dalam gedung ini telah berubah. Tidak ada lagi politik kantor yang penuh bisik-bisik atau budaya ABS, asal Bapak senang. Kini yang ada adalah energi, profesionalisme, dan rasa hormat yang tulus. Aku merombak banyak hal. Sistem promosi kini berdasarkan prestasi, bukan kedekatan. Setiap divisi memiliki target yang jelas dan transparan. Aku juga meluncurkan program kesejahteraan karyawan yang lebih baik. Sesuatu yang kuyakini akan dilakukan ayahku jika beliau masih ada. Hasilnya, produktivitas meningkat,
dan angka pengunduran diri menurun drastis. Harga saham perusahaan yang sempat anjlok karena skandal itu, kini telah pulih dan bahkan mencapai titik tertinggi baru. Hantu. Pemilik baru itu kini telah menjadi wajah dari kebangkitan Jaya Corp. Aku sendiri telah tumbuh bersama perusahaan ini. Aku belajar setiap hari. Aku membaca laporan sampai larut malam. Aku berdiskusi dengan para direkturku. Dan aku tidak pernah ragu untuk turun langsung ke lapangan, berbicara dengan karyawan di level paling bawah sekalipun. Aku menemukan bahwa aku menikmati tantangan ini. Aku menemukan bakat kepemimpinan dalam diriku yang tidak pernah ku ketahui ada. Tentang mereka, aku hanya mendengar kabarnya sesekali. Proses hukum berjalan seperti seharusnya. Rendra terbukti bersalah atas penggelapan dana dan penipuan. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Setelah mendapatkan remisi, ia keluar lebih cepat. Tuan Wijaya memberitahuku bahwa sekarang ia bekerja serabutan. Reputasinya di dunia bisnis hancur total. Ibu Sarah dan Tante Ratih juga mendapatkan hukuman percobaan atas keterlibatan mereka. Villa dan mobil-mobil mewah mereka telah dilelang oleh negara. Uangnya dikembalikan ke kas perusahaan. Aku tidak pernah lagi bertemu mereka. Mereka telah menjadi bagian dari masa lalu yang jauh. Seperti cerita dari kehidupan orang lain. Aku tidak lagi membenci mereka. Kebencian adalah api yang membutuhkan terlalu banyak energi untuk terus menyala. Aku telah memilih untuk memadamkannya dan menggunakan energi itu untuk membangun. Suatu sore di akhir pekan, aku menyetir mobil sendirian ke pemakaman. Aku berhenti di depan sebuah Nissan Marmer sederhana bertuliskan nama ayahku. Aku meletakkan sebuket lili putih di sana dan duduk di rumput di sebelahnya. "Halo, Yah," sapaku pelan. "Maaf, Alina baru sempat datang lagi. Perusahaan menyita banyak waktu." Aku tersenyum. Aku menceritakan semua yang telah terjadi. Tentang perubahanku, tentang perusahaan, tentang orang-orang baik yang membantuku. Aku tahu, ayah sengaja merahasiakan semua ini supaya aku belajar mandiri, supaya aku bisa menilai orang dengan tulus. Aku memang bertemu orang yang salah, Yah, tapi karena itu, aku jadi menemukan diriku yang sebenarnya. Aku harap ayah bangga padaku. Angin sepau-sepau meniup rambutku. Untuk sesaat, aku merasa seolah ayah ada di sana, tersenyum padaku. Rasa damai yang hangat menyelimuti hatiku. Bekas luka di wajahku kini nyaris tak terlihat. Hanya sebuah garis tipis berwarna pucat yang akan terlihat jika orang menatapku dari jarak sangat dekat. Aku tidak pernah berusaha menghilangkannya dengan operasi plastik. Bagiku, luka itu bukan lagi simbol penderitaan. Ia adalah ijazah kelulusanku dari sekolah kehidupan yang paling keras. Sebuah pengingat abadi bahwa dari luka yang paling dalam sekalipun, kekuatan bisa lahir. Aku kembali ke kantor saat matahari mulai terbenam. Aku tidak langsung masuk ke ruanganku. Aku berhenti sejenak di area kerja yang luas, melihat beberapa karyawan yang masih bekerja, berdiskusi dengan semangat tentang sebuah proyek baru. Aku melihat wajah-wajah penuh harapan dan dedikasi. Inilah warisanku yang sebenarnya. Bukan hanya gedung atau angka di rekening bank, tapi sebuah komunitas. Sebuah keluarga profesional yang sedang membangun masa depan bersama. Aku masuk ke ruang kerjaku dan berdiri di depan jendela raksasa itu, menatap jutaan lampu kota yang mulai menyala satu persatu, berkelip seperti bintang buatan manusia. Aku tidak lagi memikirkan tentang pesta yang hancur, tentang kuah panas, atau tentang pengkhianatan. Pikiranku dipenuhi oleh rencana ekspansi perusahaan ke Asia Tenggara, tentang inovasi produk baru yang akan kami luncurkan kuartal depan. Masa laluku telah menjadi abu. Tapi dari sisa abu itu, sebuah kehidupan baru telah bangkit. Matahari telah terbit kembali, lebih cerah dan lebih hangat dari sebelumnya. Aku, Alina Hartono, akhirnya menemukan rumahku. Bukan di dalam sebuah bangunan atau di sisi seorang pria, tapi di dalam diriku sendiri. Aku utuh, aku bebas, dan aku siap menyambut hari esok.